yang terbaik di alam semesta ini, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih bicara tentang periode kota Madinah. Dan malam ini kita akan mengkisahkan tentang kisah satu ulama Yahudi yang masuk Islam. Siapa dia? Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau amana bi ashratun minal yahudi la amana bi al yahud." Kalaulah beriman 10 pimpinan Yahudi kepada, niscaya seluruh Yahudi pasti beriman. Dalam riwayat ini, riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, "Lau taba'ani ashratun minal yahudi lam yabqa ala dhahriha yahudiyun illa aslam." Kalaulah 10 orang ini dari kalangan Yahudi mengikuti, maka tidak ada yang tersisa di kota Madinah kecuali pasti semua Yahudi beriman kepada ataupun masuk Islam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu? Dan siapa 10 orang Yahudi? Kita tahu bahwa di kota Madinah ini yang dulunya disebut Yathrib, tersebar kabilah-kabilah Yahudi sebanyak 10 kabilah. Dan yang paling besar adalah 3 kabilah yang berada di dalam kota Madinah, yang tergabung dalam piagam Madinah. Di sana ada Bani Qunaiqah yang paling besar, kemudian di bawahnya Bani Quraidah, dan di bawahnya Bani Nadir. Kalau seandainya 10 kabilah Yahudi ini pemimpinnya semua masuk Islam, niscaya tidak ada di kota Madinah, Yathrib dan sekitarnya kecuali Yahudi pasti beriman. Tapi sayang, rupanya tidak banyak orang Yahudi yang masuk Islam di zaman itu. Padahal secara keimanan, ikhwan, orang Yahudi beriman kepada adanya Nabi atau kedatangan Nabi itu jauh lebih besar dibandingkan orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah, atau bahkan dibandingkan keluarga Nabi sendiri. Karena orang-orang musyrik Mekah atau keluarga Nabi yang musyrik, mereka tidak ada maklumat tentang munculnya seorang Nabi. Lain dengan orang-orang Yahudi, mereka ada maklumat bahwa akan muncul seorang Nabi. Sampai-sampai Al-Quran membahasakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka orang-orang Yahudi itu mengenal akan kelahiran sosok Nabi di akhir zaman itu, jauh lebih mengenal sifat-sifatnya dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Karena setiap hari dibaca dan setiap hari dihafal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya sebenarnya bekal keimanan Yahudi tentang akan munculnya Nabi akhiruz zaman dengan sifat-sifat yang jelas ada dalam kitab mereka, harusnya mereka orang yang pertama beriman kepada Rasul dibandingkan orang-orang Khazraj dan Aus yang notabene orang musyrik, tidak punya maklumat soal kenabian. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya, bukan hidayah itu diberikan kepada orang sekehendaknya. Hidayah itu milik Allah. Orang yang punya maklumat justru paling keras permusuhannya, orang yang tidak punya maklumat justru pula yang paling taat kepada Rasulullah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bagaimana permusuhan Yahudi itu luar biasa keras kepada orang-orang yang beriman.
latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Sungguh engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Yang pertama orang-orang Yahudi dulu, baru setelah itu kata Allah, dan orang-orang yang menyekutukan Allah ataupun disebut dengan musyrikun. Lihat tartib ayat ini. Kita tahu bahwa periode Mekah permusuhan orang-orang musyrik kan luar biasa kepada Nabi SAW. Tetapi setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dihadapkan dengan musuh barunya orang-orang Yahudi. Rupanya orang Yahudi jauh lebih keras permusuhannya dibandingkan orang-orang musyrik. Karena Allah mengatakan, sungguh engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Pertama Yahudi, baru orang-orang musyrik. Tetapi lihat kata Allah, dan engkau akan dapati aqrabahum, orang yang paling dekat dengan orang-orang yang beriman, kecintaan mereka siapa? Orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasrani. Karena di antara mereka adalah qissisin, banyak para rahib-rahib yang punya pengetahuan tentang kemunculan Nabi dan mereka tidak sombong. Jadi yang menghalangi hidayahnya orang Yahudi itu sombong. Lain dengan orang-orang Nasrani. Makanya di zaman Rasul, orang Nasrani banyak berbondong-bondong masuk Islam. Ma'ruf kisah tentang Nasrani Najran. Satu Nasrani Najran Yaman, semua beriman, ribuan. Tapi orang Yahudi bisa dihitung dengan jari, orang-orang yang masuk Islam sampai wafatnya Nabi. Tentu banyak faktornya, dan kita tidak hendak menjelaskan tentang faktor-faktornya karena kita akan fokus kepada kisah Abdullah ibnu Salam ibnul Harith. Nama di zaman jahiliyah beliau adalah Husain. Tapi setelah beliau masuk Islam, maka Nabi SAW mengganti namanya dari Husain menjadi Abdullah. Dan begitulah ikhwan, kalau orang sudah tahu, sudah hijrah gitu ya, nama kita ini kurang bagus, tidak ada artinya. Apalagi namanya nama-nama yang mengerikan. Siapa namanya? Hamiyah, api yang menyala. Siapa namanya? Jahannam umpamanya, kan ada nama-nama yang mengerikan. Sebaiknya diganti atau dikunyah, Abu Abdullah, Abu Muhammad, ya, dan begitu seterusnya, Abu Humairah. Dan artinya bahwa diganti. Makanya Nabi SAW itu banyak mengganti nama-nama para sahabat. Apalagi nama-nama itu terkandung kesyirikan, seperti Abu Hurairah. Nama di zaman jahiliyah siapa? Abdus Syamsi, hamba matahari. Oleh Nabi SAW diganti, janganlah Abdus Syamsi, engkau adalah Abdurrahman, engkau adalah hamba Ar-Rahman. Lalu kenapa tidak dikenal nama Abdurrahman, malah yang dikenal Abu Hurairah? Karena dia suka kucing kecil. Hurairatun itu ikut wazan fu'ailun. Itu namanya dalam bahasa Arab disebut ismut tasghir, isim yang mengecilkan. Berarti Hurairah itu anak kucing. Kalau kucing garong itu hirratun namanya. Kalau anak kucing namanya Hurairatun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kunyah beliau adalah Abu Yusuf. Kenapa? Dari dzurriyyah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dari Bani Israil. Imam Zahabi rahimahullahu taala ketika menyebutkan biografi beliau dalam kitabnya Syiar A'lami Nubala, beliau mengatakan
ketika menjelaskan siapa Abdullah ibn Salam itu, al-imamu al-habru al-mashhudu lahu bil jannati haliful ansar min khawasi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang imam, dia adalah seorang ulama Yahudi, dan dia disaksikan dengan surga, dan dia adalah pembesarnya Ansar dan termasuk orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, baru saja sampai di kota Madinah, orang-orang Khazraj dan Aus itu kan sudah banyak bercerita akan kedatangan Nabi, dan itu sampai di telinga orang-orang Yahudi. Banyak penasaran orang Yahudi itu, apakah betul dia Nabi ataukah bukan? Apa hanya ngaku-ngaku Nabi padahal bukan? Lah, ketika itu kebetulan Abdullah ibn Salam sedang manjat di atas pohon kurma dan sedang memanen kurmanya untuk dibawa ke keluarganya. Dari kejauhan dia melihat Nabi SAW. Dia pun bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian pamannya kaget, kenapa Abdullah ibn Salam bertakbir? Ada apa kau bertakbir wahai Abdullah ibn Salam? Maka dia mengatakan, sungguh seorang Nabi telah datang. Kemudian pamannya mengatakan, sungguh kalau seandainya Nabi Musa muncul hari ini, aku pun akan bertakbir seperti takbirmu. Tapi Abdullah ibn Salam mengatakan, demi Allah, sesungguhnya orang itu yang akan datang, dia adalah saudaranya Nabi Musa, sama-sama Nabi gitu. Akhirnya suatu hari dia menemui Nabi SAW, ingin ngetes Nabi dulu. Biasa orang kalau masih penasaran kan dites dulu, betulkah Nabi, betulkah tidak gitu. Datanglah kemudian Abdullah ibn Salam ini menghadap Nabi SAW, kemudian bertanya soalan-soalan yang menurut dia soalan-soalan ini tidak ada yang mampu menjawab kecuali seorang Nabi. Kemudian mulailah bertanya Abdullah ibn Salam ini kepada Nabi SAW. Pertanyaan pertama, ma awwalu asyrati as-sa'ati? Apa yang pertama kali yang akan muncul dari tanda-tanda kiamat besar sebelum kehancuran alam semesta? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, wa ma awwalu ma ya'kulu ahlul jannah? Apa yang pertama kali dimakan penduduk sorga ketika awal penduduk sorga masuk sorga? Kemudian yang ketiga, min aina yushbihul walad abahu wa ummahu? Kok bisa anak itu ketika lahir ada yang menyerupai bapaknya ataupun menyerupai ibunya? Kok bisa? Bagaimana caranya? Kalau menyerupai tetangganya, waspadai itu. Kalau menyerupai bapak ibunya, ya wajar dia ada. Jadi ini tiga soalan yang ditanyakan Abdullah ibn Salam kepada Nabi SAW. Persis seperti Herakli, Raja Romawi, ketika dia bermimpi. Dalam mimpinya bahwa akan ada orang-orang yang akan menggulingkan kekuasaannya. Cirinya orang-orang itu disunat, dikhitah. Kemudian dikumpulkan tuh penasihat spiritualnya itu, dukun-dukunnya. Kemudian tersebarlah kabar bahwa di Syam itu orang-orang yang disunat adalah orang-orang Yahudi. Kan Herakli kan Nasrani, kerajaan Syam. Kemudian para pembesarnya mengatakan, kalau engkau mau wahai Herakli, wahai rajaku, kita bantai saja orang-orang Yahudi. Kalau engkau takut mereka akan menggulingkan kekuasaanmu karena mimpi. Rupanya setelah itu Abi Sufyan dari Mekah kan dengan rombongannya sedang berniaga di Syam. Ketahuan bahwa orang-orang ini pun disunat. Gitu.
Akhirnya kemudian ditangkap, dihadapkan kepada Herakli. Kemudian ditanya soal sifat-sifat Nabi yang muncul di Mekah itu. Rupanya persis seperti yang yang dia baca, kan Herakli punya pengetahuan. Sehingga ketika datang surat kepada Herakli ngetes dulu dengan 10 soalan. Rupanya setelah 10 soalan itu mencocoki bahwa dia seorang nabi kepada Abi Sufyan ini. Sebenarnya Herakli itu ingin masuk Islam, sampai dia mengatakan, kalau aku bukan raja, aku akan mendatangi dia, aku akan cucikan sandalnya gitu. Kucium tuh kakinya. Setelah kemudian dia ngomong dengan para pembesarnya marah karena dia takut kursinya hilang. Tak jadi, tidak, aku bergurau saja gitu. Herakli akhirnya nggak masuk Islam ya. Lah apapun yang terjadi, orang-orang ini mengetes dulu. Seperti di sini Abdullah bin Salam mengetes dulu kan, sebelum masuk Islam dites dulu. Maka Nabi SAW mulai menjawab satu persatu. Adapun yang pertama kali dari tanda-tanda kiamat besar sebelum kehancuran alam semesta, kata Nabi SAW, adalah nar, api yang akan menggiring manusia kepada mahsyar, maksudnya syar. Dalam riwayat, api yang keluar dari perut Adan Yaman saja, kemudian bergabung dengan api Hijaz, menggiring manusia sampai ke syar. Disitulah kemudian dikiamatkan. Kemudian yang kedua, adapun makanan yang pertama kali dimakan penduduk surga, kata Nabi SAW, kabidil hut, kit'atu kabidil hut, hatinya ikan paus. Ya tentu paus surga beda dengan paus dunia. Kemiripan surga dengan dunia itu hanya di nama saja, kata Abdullah bin Abbas. Hakikatnya berbeda. Di surga ada paus, di dunia ada paus. Pausnya surga beda. Di dunia ada pisang, di surga ada pisang. Pisangnya pun beda, nama aja yang sama. Adapun kenapa kemudian min aina yushbihul walad abahu wa ummah, bagaimana bisa anak itu serupa dengan bapak atau ibunya? Maka kemudian kata Rasulullah, fa idza sabaqa ma'ur rajuli naza ilaihi alwalad wa idza sabaqa ma'ul mar'ati naza ilaiha alwalad. Kalau air sperma laki-laki mendominasi dibandingkan sperma istrinya, maka dia serupa dengan ayahnya. Tapi kalau yang mendominasi sperma ibunya dibandingkan suaminya, maka akan mirip ibunya. Kemudian kata Abdullah bin Salam, sadaqta, oh benar. Siapa yang menghabarimu tentang jawaban-jawaban ini? Maka Nabi SAW mengatakan Jibril. Ketika Nabi SAW mengatakan Jibril, maka Abdullah bin Salam mengatakan, dzaka aduwul yahudi minal malaika, itulah malaikat yang paling dimusuhi Yahudi, katanya. Itulah malaikat yang paling dimusuhi orang Yahudi, katanya. Ya, Yahudi musuhnya malaikat, Jibril lagi pimpinannya malaikat dimusuhi coba. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah sejak itulah kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Kalau begitu saya bersaksi engkau adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Masih Islam dia. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innal yahud qaumun buht. Orang Yahudi itu kaum yang sangat licik, kaum yang sangat pendengki. Wa innahum iya'lamu bi islami bahatuni. Kalau orang-orang Yahudi itu tahu tentang keislamanku, pasti mereka akan membenci diriku. Kemudian fa arsil ilaihim fasalhum anni. Tapi kalau engkau ingin mencobanya enggak apa-apa. Tapi sebelum itu kau tanya dulu kedudukanku di hadapan mereka. Akhirnya kemudian Nabi SAW mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka,
Ayyu rajulin ibnu Salam fikum? Bagaimana pendapat kalian tentang Ibnu Salam, Abdullah ibn Salam itu? Apa kata orang-orang Yahudi? Habruna wabnu habrina wa alimuna wabnu alimina wa khairuna wabnu khairina. Dia adalah ulama kami, anak dari ulama kami. Dia orang yang paling cerdas di antara kami, anak orang yang paling cerdas di antara kami. Dia orang yang baik di antara kami, anak orang terbaik di antara kami. Wah, dipuji habis. Ya, karena Abdullah ibn Salam itu ulamanya mereka. Kalau ada apa-apa mereka datang kepada Abdullah ibn Salam bertanya. Jadi dipuji habis. Kata Nabi SAW mengatakan, ara'aitum in aslam. Bagaimana kalau seandainya dia masuk Islam? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, a'adzahullahu min dzalik. Mustahil. Kami berlindung kepada Allah kalau dia masuk Islam. 3 kali Rasul mengatakan, ara'aitum in aslam. Bagaimana kalau dia masuk Islam? Mustahil. Kami berlindung kepada Allah kalau dia masuk Islam. Fa kharaja Abdullah ibn Salam. Tiba-tiba Abdullah ibn Salam keluar dari persembunyiannya. Kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba mereka berteriak, syarruna wa ibnu syarrina wa jahiluna wa ibnu jahilina. Abdullah ibn Salam orang yang paling buruk di antara kami, anak orang yang paling buruk di antara kami, orang yang paling jahil di antara kami, anak orang yang paling jahil di antara kami. Subhanallah. Yahudi teman. Awalnya muji baik-baik kan gitu, udah masuk Islam diangkat tinggi-tinggi, habis itu dijatuhkan serendah-rendahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari keislaman Abdullah ibn Salam ini turun surah Al-Ahqaf ayat 10. Qul ara'aitum in kana min indillah wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Katakan ya Muhammad, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel, maksudnya Abdullah ibn Salam, yang mengakui kebenarannya yang serupa dengan apa yang ada dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Turun ayat ini kepada Abdullah bin Salam. Tapi kalian justru menyombongkan diri. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Keislamannya turun surah Al-Ahqaf ayat 10. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Salam setelah dia masuk Islam, betul-betul dia mempelajari Islam dengan baik, banyak bertanya kepada Nabi SAW soal Islam sehingga menjadi ulamanya para sahabat. Subhanallah. Ikhwan, ini ada faedah bagus sekali, di mana Abdullah ibn Salam itu mengajarkan keberanian yang jauh lebih berani dibandingkan orang-orang yang bertempur di medan perang walaupun meregang nyawa. Keberanian Abdullah ibn Salam ini jauh lebih hebat dibandingkan orang yang berperang. Kenapa? Dia seorang ulama Yahudi, dihormati orang-orang Yahudi, pengikutnya banyak dari kalangan Yahudi. Dia pun dimuliakan oleh orang-orang Yahudi secara material, secara dunia. Tiba-tiba kemudian dia mengakui kesalahannya, kemudian meninggalkan kebatilannya, mengambil yang hak. Konsekuensi dia masuk Islam, dia tidak dijadikan ulama lagi di tengah Yahudi. Pengikutnya akan membencinya. Sudah tidak ada lagi sumbangan yang datang kepadanya. Dia akan hidup bersama layaknya orang-orang muslim yang fakir. Keberanian macam mana coba yang menentukan sikap berpindah dari yang batil kepada yang hak kan? Tidak semua orang bisa, ikhwan. Apalagi tokoh-tokoh gitu ya, tokoh-tokoh besar, kalau umpamanya dia yang tahu salah, ngaku salah, itu berat mereka. Jangan salah. Makanya kita lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma'ruf Imam Syafi'i.
Dia memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama disebut qaulul qadim, pendapat yang kedua disebut qaulul jadid. Qaulul qadim ketika dia berada di Baghdad sana, qaulul jadid ketika berada di Mesir. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu bukan ulama kaleng-kaleng, ulama besar, pengikutnya banyak di dunia saat itu, diulamakan, dijadikan rujukan. Tapi demi kebenaran, seluruh fatwanya bukan satu dua fatwa, bukan masalah solat saja, masalah talak saja, enggak, semua bab agama dirobahnya dari pendapat A menjadi pendapat B. Yang tersisa hanya 14 masalah saja yang dia tidak rujuk. Coba yang berapa ribu permasalahan fikih itu, dari bab toharo sampai bab muamalah itu, semua diganti pendapatnya. Dan konsekuensinya otomatis orang-orang yang sudah merasa nyaman dengan pendapat lama, ketika Imam Syafi'i tiba-tiba merubah, bisa saja kemudian tidak ikut dia kan. Tapi begitulah para ulama, dengan beraninya mereka mengatakan yang hak ini hak, yang batil ini batil. Abul Hasan al-Ash'ari radhiyallahu anhu pencetus mazhab Asy'ariyah, 40 tahun menjadi Mu'tazilah. Kenapa? Karena berguru kepada ayah angkatnya Abu Ali al-Jubai. Abu Ali al-Jubai menikah dengan ibunya. Dia jadi anak angkatnya seorang tokoh Mu'tazilah besar. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari dididik, Abul Hasan al-Ash'ari dididik oleh Abu Ali al-Jubai, jadi tokoh Mu'tazilah 40 tahun, dihormati orang Mu'tazilah. Setelah dia berjumpa dengan ulama-ulama ahli sunnah, berjumpa dengan Al-Imam Al-Barbahari, ma'ruf pengarang kitab Syarhus Sunnah, dan ulama-ulama ahli sunnah yang lainnya yang bermadzhab kepada mazhab Hambali. Akhirnya taraja, dihilangkan itu pendapat Mu'tazilahnya, kembali kepada ahli sunnah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, itulah keberanian yang sesungguhnya ketika seseorang itu mampu membuang pendapat yang batil dan juga berpindah kepada yang hak. Ini yang banyak tidak dilakukan oleh tokoh-tokoh. Betapa banyak orang yang tahu ini hak, ini tidak ada dalilnya, ini perkara bid'ah, tidak dicontohkan Rasul, ini sesuatu kesyirikan, tapi dia berpikir, aduh, kalau saya berpindah kepada paham ini bisa diboikot saya kan. Gitu. Hilang masanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada kisah Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam adalah orang yang paling alim dengan Taurat, karena dia ulamanya masalahnya. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, diceritakan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, annal yahud ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Orang Yahudi, kan kita tahu bahwa Yahudi Madinah kan sudah terikat dengan apa? Piagam Madinah. Mereka tidak bisa keluar dari piagam itu. Ada konsekuensinya kalau sampai mereka keluar dari piagam itu. Jadi suatu ketika orang Yahudi datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan bahwa ada seorang Yahudi berzina dengan wanita Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tajiduna fit Taurat fi sya'ni rajmi?" Bagaimana pendapat kalian dalam kitab Taurat kalian, adakah hukum rajam? Kalau dalam Islam rajam wanita dan laki-laki karena sudah menikah. Bagaimana dalam Taurat, ada hukum rajam? Kalau ada rajam saja ya. Berarti hukum Taurat sama dengan hukum Islam. Wa qalu, dia mengatakan, kalau dalam Taurat kami nufadhihuhum wa yujladun, tidak ada ayat rajam dalam Taurat kami, yang ada kami permalukan dia, habis itu kami cambuk dia. Enggak ada rajam dalam Taurat itu. Datang Abdullah ibn Salam ya, dan mengatakan, kadzabtum, dusta kamu. Dia ulamanya Yahudi, mau bohongi Nabi pula ya. Kata Abdullah ibn Salam kepada orang Yahudi ini, kadzabtum, dusta kamu. Inna fiha rajm, dalam Taurat ada ayat rajam.
fa'tu bit Taurat. Datangkan Taurat. Kemudian didatangkan Taurat. Saya contohkan ya, didatangkan Taurat. Jadi pas dibaca, pas ada kalimat rajam ditutup sama jempolnya, begini. Dipaksa dia, kalimat rajam jadi ditutup sama jempolnya sama dia. Apakah kurang ajar tuh? Habis itu dibaca. Abdullah ibn Salam orang alim, tahu dengan Taurat. Apa kata Abdullah ibn Salam? Irfa yadak, angkat tanganmu, angkat. Jangan kau tutupi, angkat jempolmu tuh kali. Subhanallah, bayangkan. Angkat jempolmu, angkat tanganmu. Farafa ayadahu, fa idza fiha ayatul rajm. Ketika dia mengangkat tangannya, rupanya ada ayat tentang rajam di situ. Kurang ajar kata Yahudi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, faqalu, maka mereka pun mengakui Nabi, sadaqa ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad, fiha ayatul rajm. Iya, ada ayat rajam kata. Maka Nabi SAW perintahkan untuk dirajam wanita itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang Yahudi menyembunyikan ilmu. Itulah orang Yahudi suka menyembunyikan ilmu. Mereka tahu kebenaran tapi berusaha menutupinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, adapun wara' dan zuhudnya serta karam dan tawadhu'nya juga luar biasa. Dikisahkan oleh oleh Muhammad ibn Al-Qasim rahimahullahu ta'ala. Jadi suatu ketika Abdullah ibn Handalah, anak daripada Handalah ghasilul malaika, anna Abdullah ibn Salam marra fi suq alaihi huzmatun min hatabi. Jadi suatu ketika dia melihat ada Abdullah ibn Salam di pasar sedang menggotong di pundaknya kayu bakar. Dia nyari kayu bakar, digotong, kemudian dijual. Abdullah ibn Handalah kemudian mengatakan kepada Abdullah ibn Salam, alaysa agnakallah, bukankah Allah sudah memberikan kekayaan kepada? Kenapa kau mesti harus cari-cari kayu bakar dari hutan, kau jual pula di sawah kayak orang miskin saja katanya. Kayak orang miskin saja. Apa kata Abdullah ibn Salam? Bala, iya betul. Walakin akan tetapi aradtu an aqma al-kibra. Aku lakukan seperti ini, aku hanya ingin menghilangkan perasaan kibar, perasaan sombong, biar aku gak sombong. Aku ingin meniru orang-orang fakir biar aku tidak sombong. Makanya ketika kemarin kita cerita Ashabus Sufa kan umumnya fuqara wal masakin, tapi ada orang-orang kaya ikut tidur di situ, seperti Ubay ibn Ka'ab, Handalah ghasilul malaika, Al-Haris al-Ansari. Itu orang-orang kaya, tapi kalau tidur sama Ashabus Sufa ketika ditanya, karena saya ingin belajar zuhud, belajar sabar, belajar susah, belajar melarat di situ kan. Kata Abdullah ibn Salam, karena aku ingin menghilangkan perasaan sombongku dalam hatiku. Kenapa demikian? Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdullah ibn Salam, karena aku mendengar Rasul bersabda, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati min khardali min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah dari kesombongan. Ya, bagaimana tawadhu'nya Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Bahkan dikisahkan oleh Sa'id ibn Abi Burdah dari bapaknya. Kata Sa'id ibn Abi Burdah dari bapaknya bercerita, aku datang ke kota Madinah dan aku berjumpa dengan Abdullah ibn Salam. Ataitul Madinah falakitu Abdullah ibn Salam. Aku datang ke kota Madinah dan berjumpa dengan Abdullah ibn Salam. Faqala, maka dia pun mengatakan, ala taji'u fa'ut'imu sawiqan wa tamran wa tadkhulu fi baiti. Tidakkah kau datang berkunjung kepadaku, aku akan kasih kau hidangan makan dari sawiq dan tamar. Sawiq itu roti yang sangat lezat, bubur dari roti yang sangat lezat, dan juga tamar, dan kau masuk ke dalam rumah. Kemudian dia mengatakan, innaka bi ardir riba biha fahish, idza kana laka ala rajulin haqqin
fa uhdiya ilaika hamlu taban atau hamlu syairin atau hamlu qutin fala ta'khudhu fa innahu riban. Maka Abdullah ibn Salam mengatakan, tentu, akan tetapi perlu kau tahu bahwa engkau hidup maksudnya di kota Madinah, maksud di tengah-tengah orang Yahudi. Engkau hidup di negeri yang banyak ribanya, riba yang sangat-sangat parah. Kalau seandainya datang kepadamu seseorang dan menghadiahkan baik berupa syair ataupun makanan-makanan yang bisa dimakan, maka jangan kau ambil. Jangan-jangan itu adalah bagian daripada riba, katanya. Tidak mau. Aku takut kau ngasih makan riba kepada aku, katanya. Sampai seperti itu Abdullah ibn Salam. Bagaimana zuhudnya, waroknya gitu. Bahkan hirsuhu mahas sahabah ala khair. Bagaimana semangatnya dia bersama para sahabat untuk menegakkan kebaikan. Diriwayatkan dari Abi Salamah, dari Abdullah ibn Salam, dia mengatakan, qa'adna nafar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatadzakarna faqulna law na'lam ayyal a'mali ahab ila Allah la amilna. Kata Abi Salamah dari Abdullah ibn Salam, dia mengatakan, kami duduk bersama beberapa kelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun saling mengingatkan dan kami pun mengatakan, kalau seandainya kami tahu ada amalan-amalan yang dicintai Allah, pasti kami akan mengamalkannya. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, maha suci bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dialah Al-Aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Ketika dia mendengar ayat ini, makanya dia mengatakan, apapun amalan yang dihabarkan Rasul kepada kami, maka kami berusaha untuk mengamalkannya, karena khawatir akan masuk pada lima taquluna ma la taf'alun. Begitulah kondisi Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun keistimewaannya, keutamaannya disebutkan oleh Ibnu Wahbin. Dia mengatakan, berkata Imam Malik, yakni qa'imatan bil haqq yuridu qawlan wa fi'lan faya'udul kalam ila ayatil mutaqaddimah wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Maka hendaklah kalian menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan. Kata para ulama tafsir bahwa ayat ini turun juga kepada Abdullah ibn Salam. Hendaklah kalian menjadi umat yang menyeru manusia kepada kebaikan, karena setelah masuk Islam Abdullah ibn Salam terus mengajak manusia kepada kebaikan. Kemudian juga diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisu sawa min ahlil kitab, tidak sama dari ahli kitab itu ummatun qanitah, ada umat yang senantiasa qaimah, senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan. Maka orang ini mengatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini Al-Imran 113 dan 114 itu juga turun kepada Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Kemudian juga Nabi SAW sampai menghabarkan Abdullah ibn Salam itu dengan surga. Itu disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Mu'adz bin Jabal ini, dia adalah sahabat yang dikenal dengan alim fil halal wal haram, kan? Orang yang paling pakar dengan halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal, ulamanya para sahabat. Sayang, Mu'adz bin Jabal meninggal karena terkena penyakit taun amwas. Ketika dia membebaskan Baitul Maqdis, ada satu kota namanya Amwas. Lah Mu'adz bin Jabal
terkena wabah taun Amwas dan meninggal sebabnya. Setelah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sebelumnya meninggal dengan taun Amwas, giliran kemudian Mu'adz bin Jabal. Jadi sebelum wafatnya Mu'adz bin Jabal ini berpesan dan mengatakan bahwa iltamisul ilma an arba'atin. Kata Mu'adz, kalau kalian ingin mencari ilmu, carilah dari 4 orang. Itu sebelum wafatnya Mu'adz bin Jabal berwasiat, kalau kalian ingin cari ilmu, carilah ilmu dari 4 orang. Kemudian beliau mengatakan, yang pertama Uwaimir, atau disebut dengan Abi Darda, Salman Al-Farisi, Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah ibn Salam. Kenapa demikian? Karena aku mendengar Nabi SAW mengatakan, innahu ashiru ashratin fil jannah. Karena dia orang ashiru ashra, artinya orang ke-10 yang dijanjikan oleh Nabi SAW dengan surga. Jadi Mu'adz bin Jabal sangat mengagumi Abdullah ibn Salam, sebab Rasul pun menghabar gembirakan kepada Abdullah ibn Salam dengan surga. Mana lagi manusia yang paling bahagia, ikhwan, yang disebut namanya dan dipastikan masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hubungan baik Abdullah ibn Salam dengan para sahabat, suatu ketika Ali radhiyallahu an berada di Irak dan dia menjadi khalifah kaum muslimin, Abdullah ibn Salam menasihati Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, ilzam mimbara Rasulillah, fa in taraktahu la tarahu abada. Wahai Ali, kata Abdullah ibn Salam, menetaplah di mimbar Nabi. Kalau engkau tinggalkan, maka selamanya kau tidak akan melihat mimbar lagi. Maksudnya mimbar Nabi SAW. Maka Ali memuji beliau dan mengatakan, innahu rajulun salihun minna. Abdullah ibn Salam adalah orang saleh yang ada hidup di sekitar kami, gitu. Dipuji oleh Ali radhiyallahu anhu. Kemudian juga dikatakan oleh Mughirah ibn Abdurrahman, laqiya Salman Al-Farisi Abdullah ibn Salam. Suatu ketika Salman Al-Farisi berjumpa dengan Abdullah ibn Salam dan dia mengatakan, kalau seandainya engkau mati sebelumku, imitta qabli, kalau kau mati sebelumku, fa akhbirni ma talqa, habarkan kepadaku apa yang kau jumpai. Tetapi kalau seandainya aku mati sebelummu, aku akan habarkan apa yang kau jumpai. Rupanya Salman lebih dahulu mati dibandingkan Abdullah ibn Salam. Ingat, Abdullah ibn Salam ini usianya panjang kan, sampai dia meninggal di kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi lumayan usianya panjang Abdullah ibn Salam ini. Rupanya Salman lebih dahulu meninggal dibandingkan Abdullah ibn Salam. Maka dia mengatakan, kaifa anta ya Aba Abdillah. Ketika meregang nyawa nih, nyawanya sudah mau keluar, sedang sakaratul maut. Maka Abdullah ibn Salam bertanya, bagaimana kondisinya wahai Aba Abdillah? Maksudnya Salman Al-Farisi itu kunyahnya. Kata Salman, bi khairin, demi Allah aku dalam kondisi baik. Begitulah orang yang beriman, kalau mendekati kematian justru itu sebuah kebaikan. Qala ayyul a'mali wajadta afdal. Sebelum kau mati wahai Salman, aku ingin tanya sama kamu, tolong jawab ya. Amalan apa yang paling afdal menurut kamu? Orang mati ditanya amalan, mau mati